Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dengan NIM C081937 dari Desain Interior UNS 2019 akan mempresentasikan isi dan tujuan dalam portofolio UAS mata kuliah DI 1. Portofolio UAS ini berisi rencana apartemen. Dan dosen pengampu saya adalah Ambar Mulyono, SSN NPTHD. Dalam portofolio saya ada beberapa isi, yaitu ada programming, konsep desain, dan gambar kerja. Yang pertama yaitu programming. Deskripsi dari proyek saya. Proyek ini dilakukan pada suatu kamar studio di apartemen 5 lantai yang memiliki luas 21 meter persegi. Terletak di tengah kota Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, dengan lokasi strategis, berdekatan dengan berbagai fasilitas. Dan lokasi ini dirancang untuk hunian tunggal klien, mahasiswa yang memiliki pekerjaan sebagai freelancer. Dengan budget yang tidak terlalu besar, namun dapat memaksimalkan fungsi dan efektivitasnya. Ini daftar literatur yang saya gunakan, dan studi banding dan objek studi yang saya gunakan. Data klien saya merupakan Deviananda Salsabila yang bekerja sebagai freelancer sekaligus mahasiswi desain dan juga berjualan pulsa. Merupakan data klien. Lalu tujuan perancangan yaitu membuat kamar apartemen yang nyaman untuk digunakan saat bekerja dan belajar dalam waktu relatif lama. Juga nyaman untuk digunakan 24/7 karena pekerjaan membuat klien lebih sering berada di dalam apartemen. Karena apartemen ada di kota pesisir, maka beberapa titik di kamar apartemen memberikan kesan yang mengingatkan pada laut serta alam. Menggunakan semua area dalam apartemen namun tetap memberi kesan luas. Data yang didapatkan dan konsep yang klien inginkan seperti berikut. Pada fungsinya, klien memiliki konsep masih ada cukup ruang untuk ibadah, ada area khusus kerja, khusus makan, ada area dekat jendela untuk membaca, kamar mandi menggunakan shower, dan bak mandi jika mencukupi, dan ada meja rias. Ini merupakan data yang ada untuk memudahkan fungsi. Lalu ini ada sirkulasi manusia, zoning area berdasarkan aktivitas, zone dan grouping, serta zoning aktivitas. Kemudian ada data, ini bentuk fasad gedung apartemen, ini site lokasi apartemen, ini lingkungan sekitar apartemen. Apartemen berdekatan dengan TK dan harus masuk gang dulu sebelum sampai ke apartemen. Di apartemen dekat dengan masjid. Lalu klien memiliki konsep keinginan ruang modern minimalis dengan warna coastal dan warna natural earth tone. Kemudian ruang gerak luas. Keinginan furnitur, klien ingin memiliki kasur, beanbag, karpet, meja makan, rak buku, kulkas, meja rias, dan almari atau gantungan baju. Kemudian juga ruang lebih menggunakan cahaya alami. Lalu sebaiknya suasana kamar atau area kerja sepi agar kedap suara dan membuat fokus saat bekerja, serta menggunakan AC. Kemudian ini data fisik apartemen. Lokasi apartemen berada di Jalan Kaharmoniki 124A, RT 4 RW 3, Tanjung Jepara, Jawa Tengah.
Hanya ada satu gedung apartemen di area tersebut. Sebelum sampai di gedung apartemen, ada kawasan jalan setapak kecil. Memiliki total 5 lantai dengan pintu utama mengarah ke barat dan 8 kamar di tiap lantainya kecuali lantai dasar. Untuk basement dengan lahan parkir hanya di halaman depan apartemen dan ruang jemur berada di atap atau rooftop. Namun di tiap balkon tetap disediakan tempat untuk menjemur. Apartemen tanpa lift dan masuk ke apartemen menggunakan PIN atau kunci gedung dan masuk ke apartemen menggunakan kunci. Berada di tengah kota, tak strategis, berdekatan dengan sekolah, taman anak-anak, salon, toko, masjid, taman kota, serta sungai. Lalu kamar apartemen memiliki data. Kamar apartemen berbentuk studio tipe 21, berukuran 21 meter persegi, berada di lantai 2 gedung apartemen. Apartemen tanpa furnitur dengan fasilitas kamar mandi dalam, area dapur, balkon, mesin cuci, tempat jemur, dan AC. Jendela balkon menghadap ke timur, suhu normal kamar sekitar 23 derajat sampai 27 derajat Celcius. Sirkulasi udara alami baik karena ada jendela dan ventilasi serta letak kamar berada di lantai 2 dan ada pula bantuan sirkulasi dari AC dan exhaust fan di kamar mandi. Sirkulasi cahaya alami baik dengan jendela hadap timur sehingga terkena sinar matahari pagi. Dan untuk cahaya buatan menggunakan downlight. Kemudian data non-fisik, pemilik apartemen berusia sekitar 50-an, apartemen baru beberapa tahun berdiri, kawasan agak sepi dan dekat dengan beberapa rumah penduduk ramah dan memiliki jiwa kekeluargaan tinggi, keamanan 24 jam karena ada satpam yang berjaga, hanya ramai saat hari dan waktu tertentu, karena saat jam sekolah akan ramai, namun saat sekolah tidak masuk akan sepi. Kawasan masih asri, terkadang terdengar kicau burung liar. Ekonomi penduduk sekitar mayoritas menengah ke atas, masyarakat sekitar beragama Islam, dan cenderung banyak nyamuk karena dekat dengan aliran sungai atau air. Ini adalah existing kamar apartemen studio yang ada. Sirkulasi cahaya dapat dari jendela serta pintu balkon kaca, dan ini dari pintu depan atau pintu utama. Sirkulasi udara juga masuk melewati sini dan keluar lewat pintu utama. Kemudian ada data ekonomi. Dengan penghasilan budget untuk renovasi, operasional, biaya pasca huni, serta harga sewa dan harga beli apartemen yang seperti ini, saya memiliki konsep apartemen apa dibeli karena lebih menguntungkan. 50% budget renovasi digunakan untuk membeli furnitur dan apartemen tidak akan dijual maupun disewakan saat ditempati. Untuk waktunya tidak ada kan klien tidak akan menjual apartemennya. Lalu pada bagian kebutuhan dan problem, pada bagian fungsi, ini kamar mandi atau WC harus dekat dengan area dapur. Area dapur harus dekat dengan area makan. Dan seperti yang terlihat pada bagian tersebut. Area serbaguna dekat balkon, area kamar, area kerja, area makan. Area makan dekat area dapur dekat kamar mandi,
atau WC. Problem yang ada, ruangan sempit memerlukan pengaturan furnitur yang baik. Pencahayaan alami hanya didapat dari jendela balkon membuat kamar perlu terik agar mendapat cahaya alami maksimal untuk menghemat energi. Ruang kamar yang sempit membuat harus mencari perabot yang sesuai. Area balkon yang sempit membutuhkan penataan khusus sehingga dapat digunakan dengan optimal. Kamar mandi yang sempit membutuhkan penataan khusus agar sesuai kebutuhan mandi terpenuhi. Semua kebutuhan mandi terpenuhi. Ini area ruang dan kriteria ruang. Kamar mandi memiliki kloset duduk, wastafel, ada pula lemari kecil untuk menyimpan P3K dan exhaust fan untuk sirkulasi udara. Dan ini yang lainnya, untuk ruang area yang lainnya. Kemudian kebutuhan untuk fungsi, syarat kenyamanan, ruang gerak, dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, di mana pengguna dapat melakukan aktivitas tanpa terganggu, tingkat getaran dan kebisingan, kemudian syarat penghawaan, memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara, penempatan area yang lebih luas ke arah aliran angin, memperhatikan orientasi jendela terhadap matahari, memakai material alami yang lebih banyak menyerap panas, plafon tinggi agar udara dapat bergerak lebih bebas, penataan ruang yang tepat, memakai perabot dan bahan perabot yang mengandung sedikit bahan kimia, memastikan tidak ada jamur pada elemen bangunan dan perabotan, memperbanyak tanaman hijau. Kemudian ada syarat akustikal, yaitu ruangan dapat meredam suara dari dalam maupun luar, serta memiliki resonansi yang baik. Kemudian ini merupakan aktivitas yang dilakukan dan furnitur yang dibutuhkan serta ukuran furnitur. 3 aktivitas serta pencahayaan khusus yang dibutuhkan. Di sini tidur menggunakan lampu tidur, bekerja atau belajar, lampu belajar, dan membaca membutuhkan lampu baca. Kemudian ada safety, security, dan hygienity. Safety seperti pada di sini menggunakan pemadam api, peletakan di dekat area dapur, tiap kamar dan tiap lantai, peletakan sensor kebakaran dan alarm keamanan di tiap lantai, adanya tanda darurat di tangga darurat dan pintu darurat, kabel yang ada disusun atau ditata dengan rapi, adanya pengecekan rutin. Kemudian security-nya, penggunaan doorbell intercom di bagian luar gedung yang menuju tiap kamar. Ada lubang intip tiap pintu, ada satpam di lantai dasar dekat pintu masuk, ada kunci rantai pada tiap kamar, dan ada magnet pada pintu, sehingga pintu dapat tertutup dengan rapat setelah dibuka. Hygienity, menggunakan material baru, menggunakan material yang mudah dibersihkan. Sanitasi terjaga dengan sistem baik, ada ventilasi di tiap kamar apartemen, adanya tempat pembuangan sampah khusus, lalu memiliki pencahayaan dan pengaman yang baik. Problemnya, privasi visual dan akustikal diprioritaskan untuk mendapat kenyamanan saat tinggal di apartemen. Saya alami dioptimalkan menggunakan kelambu pada jendela dan pintu balkon untuk menghalangi nyamuk masuk, dan cahaya alami masih
dapat bisa masuk. Tidak adanya sekat pada apartemen harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar ruang gerak tetap terasa luas. Adanya balkon harus dimanfaatkan untuk pelatakan tanaman hijau, pemanfaatan safety, security, dan hygienity yang maksimal. Kemudian ini ada aktivitas dan kebutuhan ruangnya serta luas ruang yang dibutuhkan. Dan ini referensi desain kamarnya. Menggunakan tone dan menggunakan pastel. Kemudian pada ekonomi, ada kebutuhan menggunakan lampu hemat listrik, menggunakan benda elektronik hemat listrik, menanam tumbuhan dalam ruangan yang dapat digunakan sebagai bumbu masak sekaligus dekorasi seperti ini. Kemudian AC digunakan hanya saat-saat diperlukan. Problemnya, memanfaatkan pencahayaan alami yang sudah ada, memanfaatkan udara alami yang sudah ada. Untuk time-nya juga tidak ada. Setelah ini konsep desain. Ini merupakan daftar permasalahan sesuai dengan urutan prioritas. Untuk yang pertama, merupakan privasi visual dan akustik. Solusi yang digunakan adalah menggunakan tirai double pada jendela dan pintu balkon yang terbuat dari kaca dengan warna putih tipis dan toska tebal. Penggunaan tirai toska saat membutuhkan privasi visual dan penggunaan putih tipis saat cahaya terlalu terik namun tetap ingin menggunakan cahaya alami. Seperti yang di nomor 2, cahaya alami yang dapat didapat harus dioptimalkan. Menggunakan warna putih tipis. Kemudian nomor 3, memanfaatkan dan memaksimalkan udara alami untuk mengurangi penggunaan AC. Di sini karena ada banyak serangga, maka menggunakan jaring serangga pada area bukaan yang mengarah keluar gedung apartemen. Lalu keempat, pemanfaatan security hygienity yang maksimal. Dilakukan pengecekan tiap 6 bulan sekali. Kelima, tidak adanya sekat pada apartemen harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti lalu solusinya adalah merendahkan dipan, beberapa perabotan, dan yang lainnya agar terlihat lebih luas. Penggunaan tiang gantung untuk menjadi sekat dan tirai dengan tirai sekaligus hanger untuk pakaian sehingga tidak membutuhkan lemari pakaian berukuran besar. Lalu kamar mandi yang sempit membutuhkan penataan khusus agar semua kebutuhan mandi terpenuhi. Pintu yang digunakan merupakan pintu lipat sehingga menghemat tempat dan segala kebutuhan kebersihan dapat dilakukan pada satu tempat. Area balkon sempit membuat penataan khusus sehingga dapat digunakan dengan optimal. Adanya balkon harus dimanfaatkan untuk dapat menjadi tempat jemur dan peletakan tanaman hijau. Karena kecil, maka menggunakan tempat jemur yang dapat dilipat saat tidak digunakan. Tanaman diprioritaskan berukuran sedang. Penggunaan material berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kamar dengan memanfaatkan kelebihan lokal. Solusinya menggunakan desain custom pada pengrajin dengan penggunaan material yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Ini blocking areanya, ada bagian untuk kamar mandi, area dapur dan area makan, area tidur, area kerja, area serbaguna atau area santai, dan balkon. Kemudian alternatif layout pertama yang akhirnya akan digunakan
Dan ini layout kedua. Kemudian elemen pembentuk ruang memiliki konsep umum. Pada ruangan utama memberi kesan luas, lega, dan nyaman melalui pemilihan warna dan bahan yang sesuai dengan karakter serta fungsi ruang utama. Pada area kamar mandi memberikan kesan natural yang membuat rileks melalui pemilihan bahan dan peletakan yang sesuai dengan karakter dan fungsi kamar mandi. Pada balkon juga memberi kesan natural yang membuat rileks dan nyaman. Ini bahan lantai pada tiap-tiap ruangan. Pada kamar mandi menggunakan concrete with pebbles agar tidak licin, dan parket vinil untuk area wastafel. Pada dapur menggunakan parket vinil hingga area serbaguna, dan balkon untuk anti selip menggunakan concrete with wave texture. Ini untuk dindingnya memiliki kriteria sebagai berikut. Material yang digunakan sebagai berikut, dan ini spesifikasinya. Pada plafon tidak ada yang unik, hanya menggunakan board dan profil kayu meranti. Dan pada balkon tidak ada plafon. Kemudian bukaan memiliki konsep umum, pintu dan jendela harus kuat, aman, mudah dioperasionalkan, menjadi alternatif masuknya udara dan cahaya, serta sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada. Pada pintu utama, menggunakan material kayu jati dengan finishing politur, dan juga dilengkapi dengan rantai serta lubang intip dan kunci. Pada balkon menggunakan pintu geser yang ada jendelanya dari aluminium dan kaca, dicat duku putih. Pintu lipat kamar mandi dari UPVC motif kayu seperti ini. Kemudian ada pintu geser kaca pada bilik mandi. Elemen pengisi ruang memiliki konsep umum, furnitur dan peralatan mendukung aktivitas ringkas, minimalis, modern, dan mudah dioperasionalkan. Aksesoris ruang memberi kesan natural dengan banyaknya tanaman yang ada di tiap sudut ruangan. Memiliki aksen coastal di beberapa furnitur, namun kebanyakan menggunakan earth tone. Furnitur pada area tidur yang dibutuhkan seperti dipan, tiang laci, dan rak sepatu. Ini material yang digunakan kebanyakan menggunakan dari Belanda dan tiangnya menggunakan meranti. Dan kriteria khususnya seperti ini. Pada dipan memiliki laci di bagian bawah, tiangnya ditempelkan pada dinding, dan ada satu penyangga agar lebih kuat. Satu sisi untuk tirai, satu sisi untuk hanger. Kemudian laci ada di bawah tiang kayu untuk hanger sebagai pembatas juga. Dan rak sepatu tidak ada sesuatu yang khusus. Area dapur menggunakan corner table, kabinet atas, meja, dan kursi makan. Di bagian kabinet atas ada salah satu kabinet yang ditarik dan umumnya menjadi tempat duduk. Pada meja makan, saat tidak digunakan dapat diubah menjadi rak seperti ini. Pada area kerja ada meja kerja,
meja rias, kursi belajar, kursi rias, dan rak dinding. Di sini meja kerja dan meja rias menjadi satu dan dibuat custom. Di area serbaguna menggunakan bin bag, meja bulat lesehan, rak pembatas, rak buku dinding, dan pada rak pembatas ada bagian untuk meletakkan kulkas. Di kamar mandi atau WC ada kabinet dan ada cerminnya. Ini aksesoris interior yang digunakan pada tiap ruangan. Kebanyakan merupakan tanaman indoor. Material finishingnya dan beda khusus. Sistem tata kondisi pada pencahayaan memaksimalkan cahaya alam yang didapat dari jendela dan pintu balkon yang terbuat dari aluminium dan kaca. Pencahayaannya buat menggunakan lampu hemat energi. Pencahayaan buatan menggunakan lampu hemat energi. Untuk penghawaan, mengoptimalkan penghawaan alami, terus ventilasi dengan membuka pintu dan jendela balkon, serta pintu utama. Pemakaian AC hanya saat panas dan benar-benar dibutuhkan. Kemudian akustik interior, menutup segala celah yang dapat membuat suara dari luar masuk ke dalam dan suara dari dalam bocor keluar. Kemudian pada sistem keamanan, menggunakan sistem keamanan setempat, kunci pintu, slot, lubang lintai, doorbell, satpam di lantai dasar, magnet pada pintu kamar, sehingga dapat menutup sendiri. Kemudian sistem keselamatan, menggunakan sistem keselamatan otomatis berbasis sensor di tiap ruang apartemen, yaitu sensor api dan alat penyemprot air. Kemudian ada konsep estetika. Pada pengolahan bentuk, menerapkan bentuk-bentuk sederhana di mana masuk dalam tema minimalis. Penggunaan tema minimalis dilakukan untuk memaksimalkan ruang yang ada dan memaksimalkan fungsinya. Komposisi warna menggunakan warna-warna earth dan coastal. Penerapan kayu sangat cocok digunakan di interior manapun untuk memberi kesan hangat sekaligus elegan. Untuk berpaduan dengan warna coastal, light wood medium sampai medium wood akan lebih cocok penggunaannya. Center of interest tiap ruangan berbeda-beda. Pada kamar mandi ada bilik mandi, pada dapur ada counter table, pada ruang tidur ada tiang gantung tirai dan baju kerja. Pada ruang kerja ada meja kerja, dan pada ruang serbaguna adalah kulkas. Ritme penggunaan furnitur yang sama, memiliki sudut dan terbuat dari kayu. Pengulangan bentuk bergelombang pada cat ini. Ini sketsa apartemen studio, kurang lebih seperti ini. Bagian sini area tidur, area kerja, area santai, area makan, dan area dapur. Ini kamar mandi atau WC. Ini bagian balkon. Di bagian area tidur kurang lebih seperti ini bentuk yang gantung untuk tirai dan baju. Kemudian ada gambar kerja di denah existing, layout apartemen dengan potongannya. AA mengarah ke kiri atau mengarah ke barat, BB mengarah ke timur, DD utara, dan CC ke selatan. Kemudian ada rencana lantai seperti ini. Rencana plafon 1:20, rencana elektrikal. Kemudian ini ada potongan AA. Ini area WC.
Dan ini area tidur serta area kerja. Ini ada area dapur dan makan, serta area serbaguna dan santai, serta balkon. Ini area dapur, dan ini area tidur. Memperlihatkan tiang gantung harga. Ini area santai dan ini area kerja. Ini adalah aksonometrinya. Seperti ini, ada tempat untuk meletakkan mesin cuci di sini, ada untuk kulkas di sini. Di sini lantainya berbeda karena yang digunakan kristal dan biru untuk mengingatkan pada laut, dan kebanyakan menggunakan earth tone yaitu kayu. Ini perspektif area kerja, perspektif area dapur, perspektif area tidur. Ini ada kamar mandi. Ini ada daftar furnitur untuk rak sepatu dan lainnya. Kemudian ada aksesoris furnitur, kebanyakan menggunakan tanaman indoor. Dan ada peralatan mandi, peralatan dapur, ada gorden. Kemudian ini tampak kitchen setnya, counter table, yang atas merupakan laci tarik, yang bawah merupakan laci geser. Bagian tengah ini untuk meletakkan mesin cuci. Kemudian ini ada tampak untuk meja kursi rias. Ini detail sambungan tiang gorden custom menggunakan kayu meranti dan juga pipa elbow trimway warna putih. Ini detail sambungan untuk rak buku ke dinding. Ini tanpa atas. Jadi bagian belakang rak dinding bolong sehingga bisa dimasukin plat besi yang sudah disekrup ke dinding sehingga sambungannya tidak akan terlihat dan lebih bagus. Ini ada color sim area kerja. Ada color sim area dapur. Kebanyakan kain menggunakan kain katun coastal pattern dan menggunakan solid wood pinus serta solid wood meranti. Ini untuk area kamar mandi atau WC. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.